Selamat malam. Jika tadi kita berbicara tentang eh, apa itu Mapur dan budayanya, nah, kalau saya melihatnya dari sisi potensi dan kemudian solusi. Eh, saya sehari-hari kerja sebagai pamong budaya di Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung. Hitungan bulan nanti saya akan pindah ke Jogja. Mungkin bulan Juli Agustus saya sudah pindah sana, tapi tetap warga Mapur. Karena saya sudah dapat ilmunya, tinggal telepon WA selesai. Eh, jadi kayak Bapak Ibu ya, air apik ini dibandingkan dengan wilayah lain, kita sebut aja Pejem. Pejem itu daerah pesisir. Nanti Bapak Ibu hari Rabu akan ke sana. Di sana di pinggir pantai, dan karakter lingkungan itu mempengaruhi karakter orangnya juga. Walaupun Pejem itu asalnya dari sini, dari tengah sini. Nah, di sana lebih terbuka. Jadi riset-riset itu lebih banyak tembusnya di sana. Jadi kayak jurnal tadi tentang perempuan, nah mungkin objeknya di sana. Dan yang mungkin yang diwawancara itu seperti neannya Waaso yang beliau janda dan jadi kepala keluarga langsung. Nah mungkin karena kita nggak tahu itu seperti apa studi kasusnya. Nah yang kita alami di masyarakat Melayu, saya orang Jogja, kecil di sini, besar di Jogja, dan kemudian terpikat dengan bidadari di sini. Yang saya pahami budaya Melayu adalah kesetaraan gender. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama. Simbol di Memarong ini adalah seperti itu. Tiang kita nggak ada yang lebih besar, semuanya sama, tingginya sama. Nah, itu pengantarnya aja. Terus yang kita lakukan di air up, yang karena Pejem lebih terbuka, saya lebih ke sana dulunya. Jadi saya ketika di sini tahun 2011 itu hanya dalam rangka kedinasan. Waktu itu saya masih di Kabupaten Bangka, menuju Jerani kita datang, pasang pantung, pasang sound system dan sebagainya. Setelah selesai pulang, tidak ada ikatan emosional karena komunikasi dengan teman-teman waktu itu agak sulit. Apa yang dikatakan tadi kita ngasih pertanyaan, jawaban tidak, sudah itu menghilang, kira-kira seperti itu. Jadi komunikasi dengan teman-teman itu nggak ada waktu itu, sulit. Nah kita ketemunya dengan Mang Toha, Bang Herman, dan mereka lah yang mengantar saya sampai ke dalam sana di Benak. Nah, di sini sulit. Peneliti-peneliti seperti Olaf Smedel tahun 90, terus kemudian Deki itu tahun 2008 sampai 2014, itu enggak kesulitan ketika di sini karena karakter masyarakat Aikat itu tertutup. Nah, Pak Janawi juga beliau meneliti tentang agama Mapur. Beliau juga kesulitan mengakses ini. Nah, alhamdulillah OPB itu melakukan KKN di tahun 2014, mereka lakukan pemetaan, ketemulah dengan orang-orang yang bisa menjadi motor penggerak. Alhamdulillah kita ditemukan dengan Asi Harmoko oleh Bang Zul, dan dari situlah kita klik. Tahun 2018 kita menghadiri serah terima ketua adat dari Mang Sukri ke Abu Gedoy, dan dari sejak itu kita sering kesini masuk hutan pakai tali apa? Tapia. Jadi saya kalau kesini nggak pakai seragam, saya pakai celana kotor malahan mungkin. Nah, dan itu kita berusaha menyamakan frekuensi dengan teman-teman. Masalahnya apa? Solusinya apa? Itu yang kita cari. Di momen terbaik itu di tahun 2017 ada putusan MK yang memperbolehkan KTP agama itu menjadi KTP kepercayaan. Di tahun 2018 kita mulai koordinasi dengan ASI. Di tahun 2019 kita dapat KTP pertama. Momennya itu ketika kita mengadakan festival Mapur di sini
dengan Bom Memarong yang pertama ini di sebelah sana. Nah, dari situlah kita bergerak sampai hari ini 2023. Lembaga kita lembaga adat Mapur. Terkait penamaan, Bangka sukunya hanya satu, suku Melayu. Jadi tidak ada suku Mapur. Yang ada adalah orang, komunitas, masyarakat adat Mapur. Kami sama adat Omedelvian itu sepakat hal itu karena kita berusaha memahami karakter Pulau Bangka, budaya Bangka itu satu kesatuan, bukan terpecah-pecah dalam beberapa suku, tapi satu suku yang kemudian dialeknya berbeda-beda, sukunya banyak, salah satunya Mapur. Nah, dari situlah kita ketemu formula dan saya sudah membuat presentasi materi yang dalam bentuk PDF ya, saya sudah. share ke Pak Andreas. Sudah di-share. Pertama kali WA beliau langsung saya kirim aja lah. Karena waktu itu saya ditelepon Pak Ahmad Delvian, saya langsung hubungi beliau malahan. Beliau belum hubungi saya langsung hubungi. Dan dari situlah kita kasih beberapa materi tentang Mapur. Nah, karena saya orang dinas, saya akan berbicara dari kacamata pemerintah. Apa yang kita lakukan di sini? Apa potensi, kemudian solusinya apa? Nah, kita ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kebudayaan itu kita lihat sebagai upaya melestarikan dan memberi kontribusi. Upaya melestarikan, memperkuat jati diri. Itu dalam bahasa undang-undang disebut ketahanan budaya. Terus yang kemudian yang kedua adalah kontribusi budaya. Pelestarian budaya itu harus punya dampak. Yang paling enak kita nangkapnya itu dampak ekonomi misalnya. Hari ini teman-teman Air Ati itu sudah merasakan dampak apa yang kita lakukan. Kehadiran Bapak Ibu itu menjaga semangat kawan-kawan dengan salah satunya tadi dengan paket wisata yang 25.000, walaupun tadi hujan kita tidak ada pemanduan. Nah, itu salah satu upaya kita. Jadi apa yang sudah dilakukan teman-teman dengan melestarikan budaya itu berdampak terhadap mereka sendiri, terutama ke ekonomi. Nah, itu yang menjadi pola pikir saya. Saya tidak ingin menyuruh teman-teman, ayo Ika melestarikan budaya, tapi kita tidak mikir kampung tengah teman-teman. Karena kalau tidak ada itu, semangat itu pasti luntur. Itu yang menjadi pola pikir saya, kenapa agak berbeda dengan kawan-kawan di kantor. Dan ketika di sini pun saya tidak menggunakan dan menggunakan dari kantor. Hari ini pun saya tidak menggunakan fasilitas kantor. Jadi dari kata Mapur sendiri yang dijelaskan Dato' Amervian kepada peta Hole itu sudah sangat jelas bahwa daerah sini Bangka Utara ini wilayah Mapur yang disebut Karanglintang. Tadi sudah disebut Karanglintang sama Buking. Karanglintang itu wilayah adat Mapur yang ada dari Sungai Mapur, baik yang di Muara, kemudian kita tarik ke utara sampai ke Tanjung Tanjung sana yang pencem ke utara tuh ditek terus penyusup terus ke bawah itu nanti tembus lagi yang arah ke Bapak itu yang tadi agak tersesat. Nah, itu agak ke sana sedikit, ada kayu are ke sedikit. Nah, itu wilayah Karanglintangnya orang Mapur, melintang dari utara ke selatan, kira-kira seperti itu. Dan simbol melintangnya itu ada di Tengkalat. Kalau kita nggak ada jadwal ke Tengkalat karena itu akses yang sulit dan jauh, itu karang-karang yang sepanjang pinggir pantai itu melintang. Dari situ ada beberapa situs yang dikaitkan dengan kepercayaan religi orang Mapur seperti telapak teh Akianta, sapi, terus kemudian gendang, Pareaki. Nah, itu ada di sebelah sana semua. Itu wilayah situs yang dikeramatkan oleh teman-teman kepercayaan Mapur.
dari situlah kita beranggapan ini wilayah adat, walaupun saat ini besok pagi Bapak Ibu ke sana itu sudah melihat sawit, tapi itu tetap berada wilayah adat. Nah, apa yang kita lakukan pertama kali adalah di aspek pelindungan itu adalah administrasi kependudukan. Apa yang kita lakukan tadi, KTP, kemudian kita urus KK, kemudian kita urus lembaga yang kita dirikan itu kita daftarkan ke Jakarta sebagai lembaga terdaftar, kemudian Apok Kedoi kita usulkan sebagai pemuka penghayat. Aturan tentang administrasi kependudukan sudah kita penuhi semua, dan hasilnya adalah pernikahan adat diakui oleh negara. Kalau dulu Bukim itu nikah tidak diakui oleh negara karena Bukim nikahnya adat, jadi anaknya ke bin ibu. Di tahun 2021 ya baru sah jadi bapak setelah anaknya SMA. 2001 atau 2002 deh? 2022 April. Nah itu, jadi efek yang kita lakukan adalah seperti itu Bapak Ibu. Kita merubah yang paling dasar dulu, administrasi kependudukan sesuai amanat putusan MK itu. Nah hari ini ada 100-an lebih KTP kepercayaan. Jadi kalau agama itu dirubah menjadi kepercayaan kedua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kepercayaan di sini adalah mapur dangkel. Jadi mapur itu ada Mapur dangkel. Mapur dangkel. Nah, di sini ada buku ajaran sudah kita sampaikan juga ke Sudah. Bapak Ibu. Itu hasil kemarin kita melakukan penelitian. Nah, dari dasar itulah semua sudah kita penuhi. Nah, kita lakukan yang lain lagi terkait dengan pelestarian pemajuan objek kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan ini bukan menjadi prioritas, tapi harus dilakukan. Kalau urusan dinas biasanya ini yang pertama kali, BPTB, KIK itu harus diutamakan misalnya. Tapi bagi kita di sini, bagi saya di sini, saya tidak mengutamakan itu. Saya mengutamakan administrasi dulu, diakui dulu keberadaan mereka. Karena untuk sekedar bikin SK aja Pak, SK Lembaga Adat Mapur 2019 kita dilempar-lempar. Sampai akhirnya saya ambil keputusan, kebetulan saya pengurus Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bangka, SK-nya oleh Ketua Lam Bangka. Pihak desa nggak mau, pihak kecamatan nggak mau. Bagaimana mereka itu tidak diakui. Awalnya seperti itu. Jadi kita kerjakan itu. Nah, tahap selanjutnya ini yang memang nanti akan kita lakukan terkait dengan inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui mekanisme BPTB dan KIK. Terus kemudian kalau terkait cagar budaya di sini hanya ada kuburan, struktur cagar budaya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ke Kelekak Mikang, misalnya besok pagi ke Kelekak Mikang itu ada kuburan nisan 4 kalau mereka nisan 4. Nah itu yang tertua itu ada kayu. Nah apakah itu layak menjadi CP atau bukan itu nanti. Terus yang terakhir itu pengakuan masyarakat hukum adat Mapur. RUU masyarakat adat sampai hari ini kita belum ada, dan itu masih polemik di Jakarta. Tapi di kita di Bangka kita sudah mulai. Insya Allah mungkin dalam minggu-minggu ini SK Bupati pengakuan masyarakat hukum adat Mapur akan ditandatangani. Rapat terakhir kemarin ya. Nah mudah-mudahan selesai. Dari situlah kita akan menetapkan, artinya masyarakat adat Mapur ini diakui sebagai komunitas adat. Nah ada dua mekanisme pengakuannya itu, lewat SK Bupati, kemudian kita naikkan levelnya menjadi Perda Kabupaten Bangka. Nah, Perda Kabupaten Bangka ini dipakai untuk dasar pengakuan hutan-hutan kawasan negara, hutan negara yang masih ada sekarang, yang masih disitulah hutan masih ada, yang lainnya sudah hilang. Nah, itu nanti akan kita usulkan menjadi hutan negara, hutan adat yang dikelola teman-teman masyarakat adat Mapur lewat perda itu. Harapan kita di 2024 akhir
berakhir sebelum teman-teman anggota DPRD selesai masa jabatannya. Itu tetap perlu kerja keras dan ya mudah-mudahan selesai lah, karena itu udah bertahun-tahun kita melakukan ini endingnya Bapak Ibu, endingnya. Jadi kalau tidak ada pengakuan adat, artinya kawan-kawan ada yang ini adat itu tidak ada pengakuan dari negara. Tapi setelah ada SK dan Perda, pemerintah itu mengakui. Kalau tadi itu hanya mengakui administrasi kependudukan, belum komunitasnya. Nah, mudah-mudahan dalam waktu segera. Harapan kita juga, kita belajar dari Baduy, setelah Perda MHA ini diakui, mungkin kita akan membuat desa adat sendiri yang menggabungkan air apik, bejem, dan tuing. Mudah-mudahan kedepannya, arah kedepannya. Jadi kalau Bapak Ibu ada berapa desa adat, nah seperti itulah kita pengennya seperti itu. Karena terlepas apa yang ada saat ini, termasuk lahan adat yang sudah menjadi perkebunan sawit, kita masih berpikir objektif. HGU akan berakhir 30 tahun, adat tidak akan berakhir sampai kiamat, kira-kira itu, sampai ada penganut yang bertahan gitu kan. Nah itu yang akan kita lakukan harapannya. Ya panjang ceritanya sebenarnya. Ayunan kokok udah pagi. Nah itu yang pelindungan. Ketika apakah itu cukup Bapak Ibu? Kan tidak. Seperti apa yang tadi diamanatkan di undang-undang bahwa pelestarian kebudayaan itu untuk ketahanan budaya dan kontribusi budaya, kan tidak cukup itu. Kalau sudah KTP kepercayaan mau apa lagi? Ada potensi yang bisa digarap. Nah maka kita ada tahap kedua, itu pengembangan. Salah satunya adalah Kebon Memarong ini. Salah satunya, yang lainnya masih banyak, masih dalam mimpi. Pertama, Kebon Memarong ini kita berkeinginan, bahkan ada kepercayaan di orang kawan-kawan ini, satu kampung ini harus ada rumah panggung, ya Ken ya, harus ada, tidak boleh tidak ada, walaupun rumahnya semua sudah permanen, harus ada satu bangunan yang panggung yang mempresentasikan bangunan lama. Nah 2019 kita bangunlah yang di situ di depan. Kemudian dari satu ada ide, kita bikin duplikat dengan konsep Bumbung 7. Kembali lagi, Bumbung 7 itu kan konsep kampung gaib, kampung gaib yang menjadi kepercayaan teman-teman di sini. Nah bagi kita, bagi saya agak sulit memahami itu. Nah, terus saya juga berpikir bagaimana memvisualkan itu. Maka muncullah Bumbung 7 dalam bentuk sekarang ini. Kita bangun 7 memarong yang fungsinya untuk mereka, untuk kesejahteraan mereka, untuk itu, untuk pelestarian kebudayaan dan kontribusi budaya. Nah, yang Bapak itu kan penginapan, ada 4, ini balai, terus kemudian ini museum, sana galeri. Itu bagian upaya kita. Nah, setelah kita bangun, yang tadi disampaikan Bang Asi, proposal kemana-mana nggak ada yang ngampau. Jangan berharap ke PT ini. Nah, alhamdulillah dari sekian banyak proposal yang ditolak oleh Bupati juga, kita ngalami Pak. Dan saya terus terang aja, kita berani, paling berani ngelawan Bupati di sini. karena itu, karena ketidakpedulian, kenapa kita harus itu kan. Jadi akhirnya PT Timah yang tertarik. Jadi ASI ini membuat miniatur dari stik es krim. Nah, dibuatlah konsep yang kita bayangkan, dibuatkan dalam bentuk miniatur. Orang Timah datang, mereka ada penulisan buku, apa judulnya? Karena mereka yang alami.
hanya mendulang kisah Mapur mendulang desa. Kapan yang dapat? Itu PT Timah bikin penelitian itu, kemudian mereka datang ke rumah ASI dan melihat miniatur itu. Nah, apa nih? Kami pengen ini. Konsepnya gimana? Akhirnya teman-teman mengarahkan ke rumah saya. PT Timah datang ke rumah saya. Deal akhirnya. Maksudnya kita jelaskan bahwa konsep ini adalah keberlanjutan. Pemberdayaan masyarakat secara keberlanjutan. Akhirnya deal, digelontorkanlah dana sekian. Saya buka aja dan ini, karena ini teman-teman dari awal saya nggak mau ada 0 rupiah masuk ke kantong tanpa kenyap. Dan itu benar-benar dipegang. 290 itu masuk ke teman semua, teman-teman. Dari nyari kulit, nyari kayu, nyari rotan, nyari kantong semar ini dan lain-lain. Itu yang ngerjakan juga teman-teman. Jadi ini pemberdayaan masyarakat. Walaupun harga timah waktu itu tengah tinggi, godaannya juga luar biasa, sampai puyeng itu ngitung duitnya. Nah, karena kita harus target harus selesai 6 bangunan baru memarong ini harus selesai dengan dana itu. Dan ini dulu 1 kakak kita pindahkan dengan ganti untung, bukan ganti rugi, ganti untung. Rumahnya kita pikul, kita pindahkan ke sana, kita ganti semuanya, listrik, WC, sumur, dapat duit lagi. Nah, akhirnya kita bangunlah ini. Dari setelah ini apa? Saya tidak menginginkan bangunan yang ini itu menjadi monumen. Biasanya kalau kita kayak pemerintah itu bangun selesai tinggal. Nah, saya nggak mau seperti itu. Kita bangun ini untuk menciptakan ekosistem berbudaya yang menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya ya udah kita jadikan daya tarik wisata yang temanya budaya. Dan Bapak Ibu hari ini ngalami itu, walaupun tadi udah dapat pemanduan karena hujan. Nah, itu pemanfaatannya. Nah, kalau dari segi pembinaan, kapasitas saya pribadi membina mereka tanpa embel-embel pemerintah, dan kita datang ke sini tidak pakai seragam, dan itu lebih mengena sebenarnya. Dan syukur intinya adalah ketika kita melakukan seperti ini, yang pertama kali diperkuat adalah kelembagaan. Kita bentuk lembaga, kemudian diakta-notariskan, kemudian kita terakhir tahun 2023 di bulan Juli menjadi badan hukum. Jadi lembaga adat Mapur ini sekarang menjadi perkumpulan, dan satu lagi untuk pengelolanya adalah yayasan. Kita membentuk Yayasan Gepong Memarong Mapur. Jadi ada 2 lembaga yang mengurusi ini. Itu ya harapan kita sih sama apa yang saya utarakan di depan, pelestarian kebudayaan bisa meningkatkan masyarakat setempat. Ini banyak hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu, termasuk nomenklatur, hubungan komunikasi dengan pemerintah. Ya hanya banyak, ya akhirnya banyak kendala, tapi kita menjaga semangat kawan-kawan. Ya, dari pengalaman saya membina mereka sampai hari ini, dana DAK 2019 yang waktu itu ada di beberapa tempat, yang sampai hari ini masih ada di sini di air api. Yang lainnya sudah ditenggelam oleh kerusakan dan apa ya macam-macam lah, akhirnya rusak. Artinya apa? Saya meyakini itu teman-teman bisa menjaga merawat budaya Mapur, dan saya ikhlas ketika saya akan pindah ke Jogja dalam beberapa bulan ke depan. Saya tidak khawatir karena saya mengalami sendiri dengan pola yang ada sekarang, yang kemarin-kemarin. Saya yakin teman-teman bisa dan mampu. Ya Pak Kadis, gampang kalau ada kita dikasih nilai. Kami pindah lah Pak.
Abang pindah ke Jogja, kami ke Gunung Condong. Saya kira itu aja Bapak Ibu, sekilas apa yang kita lakukan di Airapik. Masih banyak yang harus kita lakukan terkait desa wisata, desa budaya. Tapi yang terpenting adalah pengakuan pemerintah terhadap komunitas masyarakat hukum adat Mapur. Itu aja. Merdeka di tanah sendiri. Harapannya itu. Nah, saat ini Bapak Ibu akan melihat besok pagi ironi masyarakat adat. Tapi kalau kita terlena dengan ironi, nggak akan selesai-selesai itu. Jadi kita butuh solusi. Nah, itu. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan ya? Silakan Bapak Ibu tanya. Ya, nama saya Fesus Suratman, Pak. Saya ada 2 pertanyaan sih. Yang pertama itu tadi kan berkaitan bahwa dikatakan Bangka ini dijadikan dilihat sebagai satu suku saja, Melayu, ya. Dan ada sub-sukunya. Dan melihat itu apakah dan tadi ada penjelasan mengatakan bahwa Melayu identik dengan Muslim. Iya. Iya. Jadi apakah dengan melihat bahwa Bangka ini adalah Melayu, dilihat sebagai suku Melayu, bagaimana dengan sub-subnya gitu? Untuk menjelaskan, merepresentasikan bahwa di Bangka itu ada sub-sub suku yang tidak diidentikan dengan satu agama tertentu yang berkaitan dengan satu suku gitu. Itu bagaimana Pak untuk melihatnya gitu? Bagaimana untuk memandangnya ke situ? Sebagai apalagi kalau sekarang kan kita lagi trennya moderasi beragama ya. Nah, apalagi mengarahnya ke sana gitu. Itu nanti akan seperti apa? Lalu yang kedua tadi berkaitan dengan HGU, boleh tanya Pak, tahun terakhir kapan ya Pak ya untuk HGU-nya? Kalau misalnya HGU perusahaan. Iya, perusahaan. HGU 2014. Udah 2014 sudah berakhir. Mulai. Oh, mulai. 2014 Udah 2014 2016. 16. Mulai. Itu aja 30 tahun. Oke, 30 tahun. Nah, kira-kira setelah 30 tahun ini apa yang akan dilakukan secara khusus tadi seperti perjuangan Bapak dan masyarakat yang ada setelah 30 tahun HGU selesai, itu masyarakat mau seperti apa? Itu yang mau saya tahu. Maunya PT itu sahamnya milik Lembaga Adat Mapur. Oke, amin. Dan gini, karena kenapa saya bertanya kayak gini, ini berdasarkan pengalaman saya yang terjadi. Jadi di Riau itu juga ada tanah ulayat namanya. Jadi pada saat HGU-nya itu udah selesai, akhirnya dikembalikan kepada adat, kepada tanah adat, menjadi tanah adat. Akhirnya masyarakat di situ menjual dengan hanya berdasarkan namanya itu surat minimama. Dan saya termasuk korban. Saya beli waktu itu 10 hektar dan saya beli 10 hektar, lalu udah saya kelola, tiba-tiba PT-nya itu naik banding, minta ke pemerintah. Apalagi tadi sempat bahwa Bapak adalah orang yang berani melawan ini pemerintah yang ada. Nah, jadi pada saat itu digolkan oleh bupati di sana dan akhirnya itu menjadi HGU lagi dari PT. Dan akhirnya kita yang udah mengelola itu tidak boleh punya punya hak untuk mengelola lagi. Kalian boleh tanam sesuatu di situ, tetapi nggak boleh ganggu pohon ini, gitu. Kalau kalian ganggu pohon ini, kalian kena denda. Nah, maksudnya kenapa saya ceritakan kayak gini, supaya bisa menjadi sebuah antisipasi ke depannya. Kalau HGU udah selesai, sudah kembali ke masyarakat, tiba-tiba ada naik banding dan segala macam, balik lagi. Nah, itu berdasarkan pengalaman yang saya alami. Nah, gitu Pak. Jadi kira-kira ke depannya akan seperti apa supaya tahu. Baik, itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pertama, masyarakat Bangka yang diceritakan, yang disampaikan Dato' Ahmad Elvian tadi, ada orang laut, ada orang darat, ada orang Melayu. Ini Melayu itu maksudnya Melayu Siamkan sana ya, yang seperti Malaysia. Terus yang terakhir orang Cina. Nah, artinya masyarakat Bangka itu heterogen. Bapak Ibu kalau di Bangka ini lebarannya bisa 4-5 kali di Melayu Islam, dari Maulud, Ruah, Idul Fitri, Idul Adha, satu Muharram. Jadi satu desa itu bisa melakukan 3 dan 4.
atau sampai 5 kali. Kalau di daerah saya di Tobuali itu sampai 5 kali. Dan tamunya adalah menggambarkan Bangka yang heterogen. Orang Cina datang ke rumah kita, atau Imlek kita datang ke rumah mereka. Seperti itu yang terjadi di sini. Nah, kenapa kita mengambil suku itu sebagai suku Melayu Bangka? Di Bangka Belitung itu kan ada 2 pulau. Pertama Pulau Bangka dan Pulau Belitung, dan dua-duanya mayoritas itu Melayu. Melayu. Orang darat tadi ini kan identifikasi orangnya Belanda, ya kan? Karena mereka menganggap orang Melayu itu adalah keturunan Siantan yang kawin dengan orang Palembang. Jadi stratanya tinggi, bangsawan. Sementara orang darat ini seperti orang Mapur itu bukan disebutnya orang Melayu. Padahal jelas-jelas mereka berbahasa Melayu, kemudian berbudaya Melayu, tinggal di daerah Melayu. Cuma agamanya ada yang Islam, ada yang tidak. Nah, termasuk di kita di 6 provinsi maupun 6 kabupaten, kita dua-duanya di situ, kita beranggapan seperti itu. Jadi Mapur ini adalah bagian dari Melayu, walaupun mereka bukan beragama Islam. Kita menjaga sebenarnya, menjaga harmonisasi masyarakat sini. Jangan sampai terjadi perpecahan antara orang lah dan orang lom. Itu yang paling utama. Teman-teman yang sudah lah, jangan sampai ada masalah dengan orang lom. Karena saya ngalami sendiri itu. Kenapa saya juga memutuskan tidak mengurus Pecem juga karena itu juga. Terlalu banyak konflik internal yang nggak selesai-selesai. Tapi di sini di Air Apik ketemu dengan Apok Gedoy, Asi, Lucu, Bukim, mereka bisa menjaga itu. Itu yang penting. Nah, itu ada hadroh itu. Latihan musik hadroh. Apa namanya Pak? Nah, Hadroh. Hadroh. Nah, Dan itu dulu mungkin Gendang. sesuatu yang asing di sini, nggak boleh. Hari ini walaupun sayup-sayup terdengar dari ujung sana, terdengar sampai. Artinya itu yang kita jaga Bapak Ibu. Harmoninya orang sini terjaga. Tidak ada saling perpecahan ya. Makanya Muji Jerami tadi apa yang dikatakan Datuk itu benar-benar real. Semua orang datang baik yuk sila. Saya terus terang saya memperhatikan aspek kehalalan. Jadi saya hanya mempercayakan urusan kuliner itu hanya yuk sila. Tidak boleh yang lain. Karena saya mengutamakan aspek itu. Yuk sila sendiri beliau rajin ke masjid. Terus ketika Muji Jerami, beliau juga mengadakan Muji Jerami, terima tamu. Asli sama juga. Seperti itu. Jadi baik orang Islam maupun Kristen, orang aku juga baru tahu kalau saudara itu Konghucu. Nah, artinya itu Bapak Ibu. Semuanya walaupun kita sudah beragama, tapi di kampung ini semuanya masih megang adat, terutama adat Muji Jerami itu. Semua merayakan. Tidak ada yang tidak merayakan. Betul. Nah, itu yang terjadi walaupun sudah beragama. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, kenapa kita mementingkan aspek legalitas hukum? Apa yang kita lakukan? Terutama pengakuan masyarakat hukum adat Mapur. Ya, kita berharap RUU segera diundangkan, jadi kita pun lebih mantap untuk melakukan advokasi ke teman-teman. Di Jakarta sana masih bimbang juga. Tapi daripada kita nunggu kebimbangan itu, kita lakukan apa yang sudah menjadi turunan dari undang-undang yang ada, peraturan yang ada. Salah satunya MHA. Nah, dengan kita melakukan itu, SK itu
itu cukup untuk APL. Artinya hutan adat yang ada di APL cukup berdasarkan SK itu sebagai hutan adat. Kemudian hutan adat yang berada di kawasan negara itu harus lewat Perda Masyarakat Hukum Adat. Nah, kalau dua-duanya itu sudah ada dan kemudian kita mengklaim 30 tahun ke depan, misalnya 20 tahun ke depan lah, wilayah yang sudah habis HGU ini kita tuntut karena dasarnya sudah ada. Luasan kita seluruhnya total berapa wilayah adat? 7.000 lebih termasuk yang area sawit. Nah, tinggal disahkan oleh Perda. Itu harapan kita. Ketika HGU selesai, kekuatan hukum kita ada. Nah, jadi kita saya nggak tahu ya kasusnya yang di Riau itu apakah MHA sudah ada atau belum. Nah, kita berpikir itu harus ada dan itu menjadi dasar nanti 30 tahun ke depan. Saya nggak tahu ASI hidup atau hidup, yang penting legalitas ini kita utamakan dulu. Itu Bapak, itu mengantisipasi kejadian itu. Termasuk ya ini, kenapa saya menginginkan lembaga adat Mapur yang kemarin itu hanya akta notaris itu harus segera harus berbadan hukum. Karena apa? Udah ada aset ini nilainya besar ini. Nah, bagaimana kita menjaga aset ini bisa bertahan? Ya kalau lembaga adat tidak ada berbadan hukum kan lahan itu atas nama siapa? Atas nama ASI mungkin. Jangan sampai terjadi itu memicu perselisihan di antara teman-teman. Maka lembaga adat kita jadikan badan hukum yang nanti ya sampai hari ini terus terang aja Bapak Ibu ini masih adat ini. SHM-nya belum atas nama lembaga adat Mapur. Karena baru bulan Juli kemarin kita berubah dan setelah itu kita running terus, jalan terus, nerima tamu. Teman-teman ini belum istirahat sebenarnya dari seminggu yang lalu berapa hari full. Alhamdulillah dalam satu hari kita melayani 400 orang, penghasilan 4 juta satu hari itu. Minggu ini mungkin sekitar kalau digabung dengan Bapak Ibu bisa hampir 15 lah mungkin. Itu minggu hampir 2 minggu ini. Nah, itu yang menjaga semangat kawan-kawan, sekedar rokok dapatlah itu kan. Harapannya seperti itu. Itu Bapak yang menjelaskan tentang HGU. Nah, nyambung Pak sedikit. Setelah HGU selesai dengan landasan itu semua, yang mau diteruskan sawitnya atau akan dikembalikan seperti tadi ada penjelasan, ada alas ini, ada hutan ini, ada hutan apa gitu jenis-jenisnya. Nah, itu akan seperti apakan Pak? Apakah akan dilanjutkan sawit lagi atau mau dikembalikan seperti sedia kala gitu? Kita realistis aja lah sebenarnya. Saya realistis. Saya nggak tahu 20 tahun ke depan itu sawit menjadi produk unggulan yang tidak ditolak oleh Eropa. Karena kilo 3.000 lumayan Pak. Iya. atau apa? Tapi intinya adalah hari ini kami berusaha membeli hutan. Terus terang kita berusaha membeli hutan untuk melestarikan kebun kemarau ini. Jika kita tidak membeli hutan, saya tidak menjamin 10 tahun ke depan ketika kayu-kayu sudah lapuk, kayu itu masih ada karena semua sudah menjadi sawit. Ya mudah-mudahan kita sudah terkumpul setengahnya ya, baru setengah hektar yang mampu kita beli. Harapannya saya pengen 7 hektar untuk menjaga pelestarian bahan baku kemarau ini. Harapannya itu. Artinya apa? Lahan sawit yang katakanlah besok HGU selesai diserahkan ke pemiliknya sebagai pemilik wilayah adat. Apakah itu 100% sawit? Saya kira
orientasi lagi kita kembali ke alam. Saya sendiri orientasi kembali ke alam. Sawit akan kita kurangi porsinya. Kita heterogenkan lagi wilayah itu yang sekarang homogen. Iya. Nah, kita heterogen lagi. Salah satunya apa, Bapak Ibu? Sekedar nyari kayu ini sekarang kami harus 10 kiloan ya. 10 kiloan dari lokasi ini Ke desa tetangga. ke desa tetangga. Karena belakang itu udah sawit semua, Bapak Ibu. Sementara kayu ini ada berapa jenis, 4 jenis ini itu hidupnya di ekosistem basah padang pasir. Nah, sementara yang di gunung agak sulit kita nyari kayu. Ya, faktor fisik yang jelas mempengaruhi. Kalau saya 2 langkah sudah kepnya itu. Nah, itu yang ya mudah-mudahan Bapak Ibu ya, porsi sawit itu pasti akan kita kurangi, kita kembalikan ke heterogen. Karena ada kebutuhan kita. Sekedar ini aja kita butuh bahan baku. Kemarin kita berusaha ada 16 hektar kan, tapi kami kalah lagi kan, dari sekian kali kalah, lepas itu 16 hektar. Belum. Harapannya setengah aja lah ya. Lagi ada di ranah. Karena saya berharap lahan itu, lahan yang sudah Bapak bingkas oleh timah itu bisa ditanami bahan baku kerajinan. Kita menjamin keberlangsungan ibu-ibu mendapatkan penghasilan lain selain dari suami. Nah, jadi kan kemandirian. Kerajinan besok Bapak Ibu masuk ke kerajinan walaupun barangnya sekarang sudah menipis. Kita harapkan dengan banyaknya tingkat kunjungan ke sini nanti akan bertambah lagi. Ya, ibu-ibu semangat menanyam, di sela-sela berkebun. Satu hari itu tiket bisa berapa sih? Ngenyam. Nah, Kalau 1 lembar ini bisa 5 malam. 5 malam. 5 malam. Iya. 5 malam. Itu harapannya. Jadi Belum tidur. kita berharap bahan baku semua yang dibutuhkan kawan-kawan untuk menjaga kelestarian budaya itu ada tersedia oleh alam. Itu hasil tangan diri. Terima kasih, Pak. Silakan. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Ali. Kalau saya melihat penjelasan Pak Ali, terus tadi pertanyaan saya sebelumnya, gitu kan, apa yang menjadi titik balik dari desa Mamarong ini, sehingga mereka menjadi terbuka dengan dunia luar. Ternyata saya menemukan sesuatu yang menarik nih di penjelasan Bapak Ali. Ternyata mungkin di 2017 itu ya Pak ya. Putusan MK. Titik balik Titik karena balik. saya melihat ada suatu kebutuhan dari para Penghayat. penghayat kepercayaan untuk entitas mereka itu perlu diakui, dijaga keberlangsungan suku ini gitu ya, sehingga membuka pengetahuan yang baru, sehingga harus terbuka dengan dunia luar. Karena kalau tidak terbuka dengan dunia luar berarti kan tidak diakui dan pasti akan hilang gitu kan, beriring dengan waktu gitu. Ini sangat menarik. Ternyata titik baliknya itu mengenai sebuah entitas. Kemudian kalau dibilang soal ketahanan, kalau saya bisa simpulkan gitu ya, bagaimana bertahan gitu ya, sementara kita harus mempertahankan adat dan kita juga harus rasional dengan kebutuhan hidup gitu ya. Ternyata yang saya lihat bapak-bapak dan juga yang suku ini gitu ya sangat menarik gitu ya. Kenapa? Karena rasional tetap dijalankan dan adatnya juga dijalankan. Jadi berbicara kayak contoh sawit, kenapa sawit gitu? Ini kan berbicara untuk survive, ketahanan gitu ya. Kayak tadi dibilang suku ini mulai terbuka dengan kayak memiliki pekerjaan yang baru, menganyam, membuka desa adat. Ini kan sebuah kemajuan gitu ya. Kalau kita tidak punya sesuatu untuk dijual, maka kita punya adat istiadat yang bisa kita pasarkan. Kira-kira seperti itulah. Jadi orang-orang akan menjadi tertarik untuk berkunjung ke tempat ini. Kira-kira seperti itu ya, benar ya Pak? Betul sekali. Oke. Makasih Pak. Saya hanya meminta pengagungan Pak. Sudah. Terima kasih. Silakan. Siapa? Ya, jadi kalau saya mati ini berarti
topiknya Mapur yang harus membeli hutan adatnya kembali ya Pak ya. Merdeka di tanah sendiri. Iya, artinya dalam keadaan sekarang ini berarti itu topiknya kalau boleh dirumuskan Mapur yang harus membeli tanah adatnya kembali ya. Saat ini ya untuk menjaga pelestarian ini aja Iya. memang satu rumah ini kami butuh hutan yang di situ kita ngambil kayu dari ukuran yang besar ini yang sampai yang kecil-kecil sampai yang untuk lantai atap itu adanya di hutan. Kalau kamu kayu ini kan kalau di gunung tuh nggak semua kayu yang bisa diambil. Oh, Tapi kalau di tanah bawah tuh di rawa-rawa di tanah lembab tuh itu yang bisa kami mengambil. Kalau tanah rawa-rawa kan habis perusahaan semua. Jadi Saat kami mau beli di kampung tetangga. Oh. Yang dilestarikan hutan tuh ya kita ada yang kayu kita rapuh kita ganti ngambil tinggal dari kampung tetangga. Kampung kita tetangga. beli kayu lahan deh ya. Lahan. Kalau di kampung kita nggak ada. udah nggak ada lagi. Nggak Ada lagi nak Bapak Ibu nanti atau Nggak dia di ada Google aja. Sawit semua. Sawit semua. Kita udah dikelilingi oleh sawit. Belasan ribu hektar. Semuanya. Iya. Jadi Jadi Iup kemarin 17.000. Yang Kecamatan. 14-16 tadi tuh. jadi Bapak Satu hamparan. Abok Gede misalnya. Abok Gede itu dulu lahirnya di dalam sana. Habis satu hamparan. Di Dulu Keduci. kamu banyak Oh, situ. Alamnya banyak tuh. sekarang Keduci itu udah ada lagi. Di dalam alam. 15 kampung itu lenyap. Banyak. 15 gebong tuh lenyap. 15 gebong itu lenyap ketika putusan Kuburan SK Bupati. Kemarin kan Kuburan kami dikatakan ada 15 gebong. mohon maaf. Mereka protes itu ibu-ibu sampai Habis. telanjang. Besar. Kami kan Cerita- dalam ceritanya persidangan. gimana itu, Itu Pak? sebagai barang bukti dari pengacara. Boleh nggak cerita? Mereka mulai Foto-foto. menggarap, PT GPM mulai Kita jangan menggarap. diambil. Ibu-ibu ini Kita memprotes bahas. karena tempat Persidangan. tinggalnya, umenya, proses selama sidang kuburan, 3 bulan. leluhurnya Sidang itu kalah. digusur lewat Ganti rugi alat nggak berat. ada. Lapak kami pakai habis doser. semua. Dan mereka sebagai protesnya seperti Lebih itu. paling lahan di tempat pas di garap di lahan yang Di digarap. bulldozer Iya, di doser muka baju telanjang lahan. rame-rame. Ibu-ibu yang Iya, punya, yang yang kerja. iya yang punya. Tapi tidak digubris. Mereka berdasarkan iup. kami pun jaga ada 5 orang mau ditemu tidak doser. Temu orang itu. Ini Lahir hutan negara. kalau- Mana surat kalau kalian? secara Kalau ada pribadi- surat ini hutan negara. Tetap kami garap. Kalau Si secara pelaku-pelaku. pribadi, Bu, untuk mempertahankan lahanku pribadi sampai sekarang Ini ya, lagi pinggir tertahan. kebun kita garap untuk doser. Kita Legalitas. marah-marah. Jangan dorong lagi besok lagi. Besok lagi datang. Diusahakan, Pat doser. dapat surat. Nah, terus Habis. pasang Kami badan. aju ke bupati berapa kali? Kami demo ke bupati, ke Pak Kades, Kalau ada yang ganggu sampai hadapan sudah dibanding ke Palembang ke Jakarta, tidak mempan semua. yang garap angkat parang, saya siap angkat parang. Itu lah ya. Sampai sekarang sih di APL masih terlihat. Itulah untuk nyambung. Itulah untuk berumeh tadi nanam padi, itulah untuk kebun sawit dikit, untuk nanamin lada. Sampai masang badan, itulah yang terakhir. Tanya Pak, ini kan maaf ya Pak ya, Pak Ali Usman ya, ini kan Bapak orang sini yang peduli gitu, sedangkan Bapak sendiri kan juga orang pemerintahan gitu. Jadi menurut Bapak ini masalah apa sebenarnya? Politik wilayah kemauan. Kalau mereka peduli, mereka memperhatikan masyarakatnya, ya pastinya memahami ada kebutuhan. Tapi karena mereka terlena oleh itu, ya ribuan orang itu tidak ada harganya. Ya contohnya tadi Telanjang, kampung 15 kampung itu lenyap, kuburan lenyap, dirasakan semua diganti oleh batang sawit. Itu yang terjadi. Satu lagi Pak, tadi Bapak menyebutkan UBB Universitas Bangka Belitung kan pernah melakukan semacam penelitian. Artinya sampai sejauh mana lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi kampus, kebetulan Bapak kan juga orang pendidikan tinggi, itu dalam turut
campur tangan dalam hal masalah ini, perkara ini? Saya terus terang sangat-sangat berterima kasih dengan teman-teman UPB. Lingkaran saya ada Bang Injul, Dr. Iskandar Zulkarnain. Dari 2014 dia mengarahkan anak-anaknya KKN di sini. Dari situlah mereka memetakan permasalahan di sini, memetakan SDM di sini, orang-orangnya siapa yang bisa didekati gitu kan. Nah akhirnya Bang Ijul mengantarkanlah ke saya ketemu Bang Asi. Dari situlah kita kolaborasi. Sampai hari ini UPB konsisten dengan itu, dengan ini Universitas Bangka Belitung. Mereka mengirimkan 2 kelompok mahasiswanya. Salah satunya itu kebanyakan mahasiswi malahan. Ada Hani CS, itu mereka melakukan pemetaan wilayah adat. Maka kita tahu terkumpul 70.000 wilayah adat di air apik, dan yang masuk HGU sekian, yang masuk kawasan hutan sekian, yang masuk APL sekian, APL yang tidak masuk HGU maksudnya. Nah itu sudah dipetakan semua, dan itu akan menjadi dasar untuk perda nanti 2024. Harapan kita itu, tapi kita tidak tahu nanti hasil pemilu itu mempengaruhi itu tidak gitu kan. Harapan kita tidak gitu kan. Berharap teman-teman anggota DPRD Kabupaten Bangka ada legasi yang ditinggalkan untuk masyarakat makmur. Harapannya itu Pak. Satu lagi Pak, Pak Ali Usman kan juga orang pendidikan lah. Kira-kira dari sisi pendidikan yang bisa membantu dalam perkara ini seperti apa Pak? Selain UPB, saya akan jelas. Selain UPB itu kita sudah mulai kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah untuk melakukan pendampingan pariwisata lah. Nah, walaupun konkretnya belum, kita masih jalan sendiri sebenarnya hari ini. Terus yang kedua dengan IAIN itu mereka melakukan riset yang di Pak Janawi. Nah, riset tentang komunitas ini. Terus dengan Universitas Katolik Parahyangan Bandung, salah satu mahasiswanya kebetulan orang Belinyung, orang Deniang. Dia datang ke sini melihat apa yang kita lakukan, menawarkan untuk mendesain sesuai dengan keilmuan dia soal arsitektur, dan hasilnya kita terima itu kan. Gambar itu saya membayangkan itu duitnya berapa kalau kita bayar orang gitu, bisa di atas 100 juta itu hasil desain itu. Itu terus apalagi sih yang ke lembaga belum, yang lain-lain belum, yang Jakarta belum, Palembang belum, masih sekitar sini. Makanya dengan kehadiran Bapak Ibu semua dari Jakarta ini, seperti yang saya sampaikan, kerjasama ini harus dilanjutkan lagi. Bagaimana bisa mengkaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi untuk mereka, bermanfaat untuk mereka, seperti yang dilakukan tadi UPB gitu. Yang dengan pemetaan itu ternyata itu nanti menjadi dasar dari perda NHA. Terus teman-teman yang satu kelompoknya mereka lebih ke website yang tadi kita bicarakan, terus digitalisasi, terus kerajinan ya, digitalisasi produk kerajinan, mereka juga. Nah, hal-hal itu yang sudah kita lakukan dengan Universitas Perguruan Tinggi di Bangka Belitung. Harapannya dengan Bapak Ibu itu juga ada nanti. Nah, kalau perlu MOU kita siap, kita bicarakan apa-apa itu. Ya, tadi saya bertanya gitu, artinya seperti yang tadi
dengan Pak Datuk ya, artinya bahwa mungkin ini pembicaraan awal karena terus terang Pak yang datang nih pimpinan semua juga sebenarnya. Artinya kami ingin mendengar gitu, ingin mendengar sekiranya apa yang kebutuhan karena seperti Bapak ketahui kan lembaga pendidikan juga harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Justru disinilah makanya kami ya ingin mendengar seperti itu, kira-kira seperti itu. Dari sisi pendidikan belum ya Pak ya? Dari sisi pendidikan ini kita kesulitan di guru kepercayaan. Oh. Kan kalau guru agama nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Guru kepercayaan kita nggak ada. Jadi untuk menjamin anak-anak kepercayaan yang sekolah di sebelah ini SD kita perlu. Nah mungkin bisa dibantu menyemangati teman-teman yang anak-anak muda yang jelas yang masih kuliah kan. Kalau asli kan atau mungkin saya rasa nggak nyambung lagi itu. Nah tadi karena pasti berat ijazahnya nggak ada. Tadi seperti yang saya katakan di situ Pak, artinya bahwa ini kan mungkin bapak-bapak tahu bahwa ini dari sekolah teologi, tentunya teologi bukan cuma dogma isi agama gitu kan. Barangkali kami bisa membantu di dalam hal mensistematiskan struktur kepercayaan Mapur Dangkal itu. Saya lihat dari yang sudah ada sih memang sudah ada ya semacam. Nah ya mungkin itu di sisi itulah yang mungkin di segmen kami selaku karena kami bukan sekolah teknik ya, sekolah teologi, tentunya yang bisa apalagi ada program studi seperti Priscilla itu bidang pendidikannya kira-kira seperti itu. Nah harapan kami memang kami tidak datang dalam rangka satu episode penelitian ini saja, tapi bisa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk tempat ini, kira-kira seperti itu. Mungkin ada ini Ibu Kaprodi Pak. Sampai jam berapa? Biarlah. Nggak nyambung tentang pendidikan. Berarti kan anak-anak dari bapak-bapak sekarang kan sudah mengenyam pendidikan. Berarti di sini ada TK atau langsung SD? TK depan. Oh TK ya. Nah apakah di TK SD ini dimasukkan salah satu entah itu mata pelajaran atau apapun mata pelajaran budaya Mapur. Jadi itu kan untuk menjaga juga gitu supaya anak-anak yang walaupun dia dapat banyak informasi dari luar gitu, tapi dia tetap bisa mendapatkan informasi yang orisinil gitu tentang Mapur baik zaman dulu maupun yang ada sampai sekarang ini gitu. Karena kan orang tua juga sibuk kan gitu dalam pengertian ya seperti bapak mesti bekerja. Nah, anak-anak ketika mereka di sekolah, apakah mereka juga bisa mendapatkan informasi gitu loh tentang budaya Mapur sendiri gitu, dan mungkin ini akan membantu mereka tetap terjaga gitu identitas mereka setidaknya gitu sebagai orang Mapur. Ya, keterlibatan sekolah alhamdulillah kita sudah ada pelatihan anyaman di sebelah di SD. Anak-anak terlibat nih gurunya langsung Bang Jejo, beliau mengajar di SD sama di SMA 1 Silip ya, Kurniati. Nah itu yang kita lakukan. Terus kita ada kegiatan-kegiatan itu kita libatkan mereka, kita undang termasuk anak-anaknya, gurunya kita undang ke sini. Tempat ini kita berharap menjadi tempat edukasi. Awalnya saya tidak, karena saya selalu berpikir bagaimana cara membuka wawasan teman-teman. Ya salah satunya adalah dengan ini salah satu fungsinya adalah edukasi budaya. Nah, ketika ngomongin edukasi jangan dipersulit orang untuk belajar. Makanya tempatnya juga di pinggir jalan. Saya nggak mau di tengah hutan sana. Ngapain di hutan sana? Orang mau belajar kita persulit. Kegiatan-kegiatan lainnya silat misalnya. Apo Gedoy ini guru silat, pendekar silat. Alhamdulillah 13
bulan terakhir itu kita ada latihan silat dan melibatkan anak-anak dari umur berapa kok yang paling kecil kok? Kelas 2 SD. Nah, ada berapa puluh kok? Nah, itu anak-anak sini baik dari SD maupun sampai kuliah, ada juga yang kuliah. Terus kegiatan lain tari campak misalnya. Tari campak, penari campak kita SMP malahan, termasuk anaknya ASI yang jadi penari campaknya. Nah, itulah yang kita lakukan Bapak Ibu. Walaupun itu belum cukup sebenarnya. Nah, termasuk di kita ini kan ada paket Merdeka Belajar Edukasi Budaya Mapur yang harganya 10.000. Terus terang 10.000 itu 5.000 untuk pemandu, 5.000 untuk lembaga. Nah, yang kayak kemarin dikirim 400 orang, 400 orang itu berarti 4 juta, 2 juta langsung ke teman-teman pemandu. Nah, itu kan untuk anak-anak luar kan. Kita bisa mengenalkan Mapur ini sekarang segini loh, bukan seperti itu. Kalau saya kan karena kecil di Tobuali tahun 90-an itu mendengar kata Mapur aja udah ketakutan, saya sendiri ketakutan. Tapi ketika berinteraksi dengan mereka dari tahun 2011, kemudian ketemu Bang Asid dan Abu Betul, alhamdulillah sampai hari ini mereka yang jadi pembela saya sebenarnya. Itu mereka yang membendengi saya. Jadi ketika saya kemana, orang udah pada ketakutan dulu malahan sekarang. Karena backingan. Kenapa? Iya, kenapa Pak? Apa sih? Nah, karena bayangan mereka kan mereka masih menganggap Mapur itu seperti itu. Jadi kalau berhadapan dengan orang Mapur itu ya itu orang Pangkal Pinang datang ke sini pasang status gitu aja. Itu pada, wih, ke Mapur, berburu, nyari ilmu. Tadi driver juga gitu Pak. Sampai sekarang Pak. Iya. Driver tadi artinya Pak Makanya saya tanya, Pak Yudi tadi. Karena kita pengen merubah paradigma itu, stigma. Makanya ada tempat ini. Nah, sekarang kita bayangkan minggu ini 680 siswa yang datang ke sini dari 4 sekolah. Sekolah di luar Mapur. Di luar Pangkal Pinang, malah di Pangkal Pinang, SMA 1 Pangkal Pinang, SMA Swadaya, SMA 3 Pangkal Pinang, 680. Iya, maksud saya gini tadi Pak, kan di sini juga banyak sekolah di mana anak-anak Mapur sekolah di sini. Iya. Apakah mungkin secara tersistem begitu, terstruktur, informasi tentang Mapur itu menjadi bagian bukan ekskul, bukan bagian luar dari mata pelajaran, tetapi itu seperti wajib begitu. Kalau di suku-suku tertentu, saya jadi ingat kalau di kayak saya di Sulawesi Utara, di sekolah kami itu wajib belajar budaya Minahasa, wajib menyanyikan lagu-lagu, wajib tahu cerita-cerita rakyat itu di sekolah. Nah, apakah mungkin ini juga bisa menjadi salah satu usaha untuk Muatan lokal. mempertahankan kearifan lokal gitu, dengan cara ya kan anak-anak harus tahu gitu, karena berapa lama bapak-bapak bisa hidup dan menceritakan kepada kita gitu ya. Berarti kan ini mesti terus generasi berikutnya mesti tahu sejarah Mapur sehingga itu tidak akan hilang walaupun banyak informasi yang berkembang. Nah, ini kan banyak penelitian yang sudah dilakukan di Mapur. Mungkin dari situ bisa dibuat secara iya gitu itu mungkin akan menarik juga, selain mereka bisa tetap datang ke sini untuk belajar gitu kan, bertemu langsung dengan ya bisa dikatakan ya pelaku-pelaku sejarah lah, tapi ya di sekolah mungkin bisa diperkenalkan dan itu bisa menjadi bagian penting gitu untuk anak. Menyambung Pak, apakah ada langsung aja guru-guru yang sudah berusaha untuk membuat modul Mapur kah atau apa? Nah ini supaya bisa jadi sejauh ini saya belum dapat informasi itu. Ya, makanya tadi saya langsung mengatakan bahwa kita ini kekurangan guru kepercayaan. Kalau seandainya kita punya guru kepercayaan yang membina anak-anak kepercayaan, terus kemudian bisa menjadi mewakili kita
untuk mengajarkan budaya Mapur secara umum, dan itu masuk sistem ke dunia pendidikan sebagai guru P3K misalnya, nah, itu akan lebih menguntungkan. Nah, tapi fondasi ini kan perlu perjuangan untuk mencari SDM. Saya terus terang aja, untuk nyari SDM ini agak kerepotan di sini tuh. Awalnya saya hanya dengan teman-teman ini, tapi ketika kita lakukan pelatihan pemandu, akhirnya 20 orang siap bergabung. Nah, kita juga polanya seperti itu juga nanti. Kemarin kita sudah tawarkan untuk S1 beasiswa dari MLKI ya, nggak ada. Maksudnya gini Pak, artinya kalau untuk mungkin mengajar SDM untuk membuat modul dalam arti struktur itu, kami katakan sekolah kami punya kemampuan itu. Nah itu mungkin barangkali bisa seperti Priscilla ini memang di dunia pendidikan beliau. Artinya kita tidak mengurus konten, tapi mengajari anak-anak muda, generasi muda Mapur yang beraliran kepercayaan, untuk mereka supaya bisa menstrukturkan itu. Nah itu sebenarnya ada di program studi kami Pak. Barangkali mungkin mau ditindaklanjuti menjadi sebuah PKM dan MOU boleh juga itu. Ya, itu malah kami berharap malahan mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan modul yang ya terus terang saya nggak paham tentang dunia pendidikan. Saya nggak tahu yang harus diajarkan kelas 4 dengan kelas 6 pastinya beda. Nah, saya nggak punya kemampuan itu. Dengan kedatangan Bapak Ibu dan ada peluang seperti itu, saya yang mengucapkan terima kasih. Artinya dari bisa dikritkan sejauh percakapan ini yang kami lihat itu yang mungkin sekiranya bisa kami istilahnya keilmuan itu ada pada sekolah kami, kira-kira seperti itu yang mungkin bisa dijadikan sebagai pengabdian kepada masyarakat, kepada Mapur, kira-kira seperti itu. Ya. Siap, kita siap bekerja sama. Mungkin saya bisa tambahkan ya Pak. Ya, silakan. Kalau dari sisi kurikulum dari pemerintah, sebenarnya kan ada muatan lokal. Ya. Nah, muatan lokal itu kan berarti kearifan lokal. Kayak misalnya contoh di Pulau Jawa, kan Pulau Jawa misalnya Sunda, Betawi, Jawa itu lagi sedang dilestarikan tuh. Jadi misal ada hari tertentu mereka pakai baju adat Betawi gitu kan. Terus kemudian ada belajar bahasa Sunda gitu kan, belajar bahasa Sunda itu wajib. Jadi kayak mereka ini tidak berbicara agama gitu. Jadi ini lintas agama. Dia mau agama apapun, dia harus bisa berbahasa Sunda, dia harus tahu budaya Sunda, dia harus tahu pakaian adatnya itu apa gitu kan. Ada hari tertentu yang ditentukan. Nah saya nggak ngerti apakah ini juga berlaku di daerah, terutama di sekolah-sekolah sini gitu kan. Kalau sampai sekarang belum ya. Belum ditemukan, belum ada. Karena dari mungkin kalau pandanganku ya, mungkin dari segi pengakuan dari pemerintah gitu belum. Apakali dari pendidikan. Ya tadi karena belum ada yang sekolah dari SD, TK sampai ke SMP, SMA menerapkan itu. Misal harus wajib mengenal Mapur, harus berpakaian nada di hari-hari tertentu. Berarti Pak, minta maaf Pak. Berarti sekolah-sekolah di sini kearifan lokal yang digunakan ini kearifan lokal Melayu secara umum. Secara umum pakai jilbab misalnya. Seperti itu ya. Apakah pakai jilbab itu menjadi ciri khas dari Melayu? Iya, ada seragam yang lebih sopan, misalnya lebih tertutup gitu kan. Iya, makanya tadi Bapak bilang satu ya. Iya. Nah, memang tantangan kita Bu ya. Makanya kayak tadi pertama kali saya memperkenalkan bahasa Mapur dulu. Dari bahasa Mapur aja yang diutarakan, yang disampaikan Bu Kim tadi, yang di awal pertemuan kita. Sesungguhnya itu terancam punah. Kalau tidak kita ajarkan
Kero. Saya SMP di Jogja itu masih nerima Ono Coroko, walaupun saya hari ini saya nggak bisa apa-apa tentang bahasa Jawa. Nah, tapi kita setidaknya saya ngalami itu, saya tahu itu perlu gitu. Nah, hal yang sama juga di sini. Nah, dengan ketersediaan modul itu sangat membantu sekali. Seandainya itu terwujud dari bahasa aja itu, kemudian budaya Mapur yang lain-lainnya, sangat membantu. Ya. Kita ini terus terang masyarakat Bangka ini berbeda dengan masyarakat sana. Sisi kreativitasnya masih kurang. Nah, jadi butuh suplemen yang membangkitkan gairah untuk berkarya, termasuk yaitu sekedar membuat modul itu yang belum kita wujudkan. Kalau ada itu sangat-sangat berarti. Jadi mungkin kita bisa melakukan pelatihan bagaimana caranya membuat modul, sekalipun mungkin secara pendidikan mereka terbatas, tapi dengan adanya kita misalnya dari sekolah kami, kita misalnya bisa membantu untuk mengarahkan bapak-bapak yang punya potensi kayak tadi kan Pak Bok bisa menjelaskan secara ini kan, cuma kan pasti belum tahu ininya kan, nanti kita bisa arahkan, oh begini caranya, jadi itu bisa dituangkan ke dalam tulisan dalam bentuk modul seperti itu sih. Ya, mudah-mudahan harapan Harapan. dengan adanya itu kan Mapur itu sendiri kan itu istilah tahu sejarahnya, jangan secara lisan. Ya. Karena secara lisan nih kita kata Bang Ali tadi umur tidak nyampe 30 tahun ke depan, mungkin malam nih besok selesai, jadi habis. Karena dari dulu dari yang tua-tua secara lisan, jadi buat memarong ini tidak ada tertulis Pak. Jadi selagi ada orang tua yang bisa, Ya. kami yang muda ini oh begini, jadi tahu. Oh nih dari mulai bawah sampai atas tuh namanya apa, fungsinya untuk apa, filosofinya apa itu. Dari otak kita yang nangkap, yang nyimpan. Gitu. Tidak secara tertulis. Contohnya buku ajaran. Buku ajaran yang Bapak Ibu sudah terima. Itu sebenarnya pertentangan yang luar biasa sebenarnya. Di antara kami aja ini nggak boleh. Ini boleh, ini nggak boleh. Jadi kita ada pakem-pakem tertentu yang memang harus menghormati. Dalam tuh tidak boleh Tidak semuanya dibuka. dapatnya. Tidak semuanya dibuka, ditulis. Yang cukup tahu adalah Abu Gedoy, Bukim dan kawan-kawan. Nah, masyarakat umum nggak boleh tahu. Walaupun saya juga tahu, tapi saya nggak berani nulis. Kan mulai Kanulung itu kan dari dulu sampai sekarang Karena pakai buku-bukunya semua. Karena orang tua tuh nggak bisa baca. Iya, semua Lima, tulisan. Keturun dengan keturun Saya saya masih masih tahu. tapi tidak tahu yang keturunan keturunan dia dia ujungnya Bangka. kalau tidak dicatat di buku sekarang nih baca hilang semua. Ada aturan khusus untuk perempuan nggak Pak? khusus Untuk wanita gitu. di bidang apa itu? Misalnya tugasnya tugasnya wanita gitu, fungsinya dalam rumah atau fungsinya sebagai istri, fungsinya sebagai ibu, ada nggak Pak gitu? Walaupun mungkin tidak ada tertulis, tetapi secara lisan itu diajarkan dari mama kepada anak perempuan gitu. Jadi anak perempuan apa tugasnya nanti di dalam keluarga gitu. Kalau sampai kalau yang tua itu tidak Nggak ada. dari ibu pun tidak aja paling untuk biasa-biasa baik bu misalnya untuk obat-obatan Meracik obat-obatan Iya. itu tugasnya perempuan. iya yang kadang-kadang berbagi yang lakinya ada perempuannya ada. Oke. Kalau anak perawan tuh dilatihkan masak nasi dan masak Harus sayur. itu ya. Ibu harus ngajar. Kalau anak laki-laki diajak oleh bapak tuh buat buka lahan. Bebas. Itulah salah satu ibu untuk mengajar anak perempuan cara memasak. Pokoknya fungsi dalam rumah lah ya. Itu oke. Silakan Bapak Ibu. Pak, saya nanya ya.
Jadi saya lihat sangat kental sekali adanya pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat Mapur sehingga meninggalkan jejak mandiri dan pengembangan ekonomi. Dengan harapan sistem seperti ini ketika masyarakat luar atau Bapak sendiri pergi kemanapun mereka bisa bertahan, bisa survive dengan jejak yang ditinggalkan. Ya, baik secara legal dari sisi pemerintah dan juga kesadaran entrepreneurship yang begitu kuat ya, termasuk mengambil misalnya mengembangkan kebudayaan kelestarian masyarakat Mapur, tapi di sisi juga ada pemasukan ekonomi bagi masyarakat lokal. Nah, masyarakat lokal sepertinya juga saya lihat mulai terbuka dengan masyarakat luar dengan harapan kalau kita tertutup terus, maka ini akan menjadi ancaman kepunahan terhadap masyarakat Mapur ke depan. Sehingga harus terbuka